Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat yang baik hati, kita ketemu lagi di Umi Lili Channel yang membahas seputar emas dan berlian. Investasi emas merupakan salah satu cara mengamankan nilai rupiah yang kita miliki. Bila emas merupakan salah satu cara investasi, cobalah untuk mengenalnya. Pada kesempatan hari ini, materi saya tentang 4 cara menjual emas agar untung bagi investor pemula. Sahabat yang baik hati, kita tahu bahwa emas merupakan salah satu produk investasi yang paling liquid. Jadi mudah diperjualbelikan. Nah, sekarang kalau sahabat sudah memiliki banyak investasi emas, nah sekarang bagaimana caranya sahabat untuk menjual investasi emas itu agar sahabat tidak mengalami kerugian yang besar. Nah, yang pertama, perhitungkan jarak atau waktu pada saat sahabat membeli emas batangan. Ini saya contohkan emas batangan dan perhiasan. Jadi pada saat sahabat membeli emas batangan atau perhiasan dan kurun waktunya antara pembelian dan penjualan jangan sampai di bawah 1 tahun. Jadi paling tidak minimal 2 tahun. Kalau baru 1 tahun, kalau misalnya sahabat akan menjualnya, maka sahabat tidak akan mendapatkan keuntungan yang berarti. Karena memang sifat dari investasi emas memiliki jangka waktu yang panjang. Semakin lama kita menyimpan investasi kita, apakah itu berupa emas batangan atau perhiasan, maka harganya akan lebih bagus. Misalnya 3 tahun, 5 tahun, atau lebih dari 5 tahun, itu harganya akan bagus kalau di saat itu kita akan menjual. Nah, itu yang pertama sahabat. Sekarang yang kedua, bila kita sudah investasi emas, apakah emas batangan atau perhiasan, kita harus secara rutin memonitor harga emas. Kita bisa melalui website ya, misalnya websitenya Antam ya, atau dari toko-toko, atau kita bisa melihat dari agen atau distributor. Kalau misalnya agen dari Bigul atau agen emas Bigul ya, atau emas mini misalnya, contohnya ini selain dari Antam ya, selain sahabat dari Antam, misalnya website dari Antam bisa ini ada dari Galeri 24, ada juga dari Bigul, ada juga dari emas mini. Nah sahabat, kalau sudah investasi emas, sering-seringlah untuk melihat website harga, naik turunnya harga, supaya sahabat bisa tahu update harga yang terkini. Sehingga sahabat juga tahu grafik naik turunnya harga emas yang ada di pasaran. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, bila sahabat akan menjual emasnya, apakah itu emas batangan ataukah itu emas perhiasan, jangan lupa sahabat mencek dulu, melihat dulu kadar emas yang sahabat miliki. Misalnya kalau emas batangan, dia 24 karat. Atau kalau misalnya emas perhiasan, misalnya 24 karat juga atau 23. Jangan sampai pada saat sahabat menjual itu dihargai dengan kadar 17 karat atau 18 karat. Sahabat akan mengalami kerugian besar dan ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi sebelumnya dicek dulu investasinya sahabat sebelum melaksanakan atau melakukan transaksi jual beli, supaya kalau misalnya antara barang fisik yang sahabat miliki
dan pada saat dijual itu penawaran harganya sesuai dengan kadar emas yang kita miliki. Itu yang ketiga, sahabat. Sekarang yang keempat. Yang keempat, bila sahabat akan menjual emas batangan, simpanannya ya atau investasinya, apakah berupa emas batangan atau perhiasan, saran saya jualah terlebih dahulu di toko emas di mana sahabat pada saat itu membelinya. Karena kalau di toko tersebut sahabat akan mendapatkan penawaran harga yang lebih tinggi, yang lebih bagus. Dan juga jangan lupa sertakan dulu kwitansi atau nota pada saat sahabat membeli. Karena kalau misalnya tidak ada nota, harganya akan merosot, sahabat. Harganya akan turun. Begitu juga kalau misalnya sahabat menjual di tempat lain, tidak di toko di mana sahabat membeli, harganya akan turun. Nah, itu juga harus sahabat pertimbangkan. Jadi saran saya, apabila sahabat membeli, apakah itu emas batangan ataukah itu emas berlian, tolong disimpan kwitansi pembeliannya. Karena itu akan sangat menguntungkan di saat sahabat akan melakukan buyback atau penjualan kembali di toko tersebut atau mungkin di tempat yang lain. Karena kwitansi itu merupakan bukti berapa kadar emas yang ada, yang tertulis di situ, berapa beratnya, dan kwitansi ini arti dari keabsahan atau legalitas kepemilikan. Sahabat yang baik hati, 4 tips atau 4 cara ini mudah-mudahan bisa menjadikan satu tambahan pengetahuan sharing untuk sahabat semua yang akan menjual emasnya, sehingga sahabat tidak akan mengalami kerugian. Sahabat yang baik hati, sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya di bawah ini, sahabat. Karena subscribe itu gratis, sahabat. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya melimpah. Amin ya robbal alamin. Kita ketemu di video yang selanjutnya yang akan datang. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sukses, sahabat. Terima kasih.